Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur hari ini kita bisa bergabung di room PCT tim semangat. Kalau yang kali ini dinamakan tim semangat Bapak dan Ibu ya. Selawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu, sebelum memaparkan materi tentang penanaman nilai-nilai karakter melalui 4 teknik pengaliran pilar karakter pada anak usia dini, kami akan memperkenalkan identitas atau biodata kami, tim kami. Mohon izin Pak Haji, yang punya Pak Haji di close dulu ya. Oke. Baik Bapak dan Ibu, pada tim di sini selaku host tadi Ibu Risa Fitria SPDI, Subang 17 Agustus 1983, dari TK Negeri Pembina Subang, pendidikannya S1 PGTK STAI Sabili Bandung. Beliau beralamat di Gangger Subang. Selanjutnya saya sendiri selaku moderator Aziza Tasdikin, lahir di Subang 22 April 1982, unit kerja dari TK Darussifat Compreng, pendidikan S2 Manajemen Pendidikan. Alamat saya di Compreng, Kecamatan Compreng. Untuk selanjutnya ini luar biasa sekali, beliau ini pengalamannya dari berbagai hal. Beliau juga aktivis di baik itu bidang sosial maupun pendidikan. Luar biasa sekali ini. Oh, maaf, namanya ini salah. belum saya aktif. Maaf, namanya belum diganti ini. Saya lihat tadi nih. Soalnya tadi CV-nya agak telat, jadi saya ini juga ya, jadinya belum masukin. Mohon maaf Ibu dan Bapak ya. Sebentar. Untuk kenalan. Tenang, santai. Ya, masih ada waktu. Ade Mulyana SPD MPD ya? Ya. SPD MPD. Bondang tuh, Bondang ngetawain. SPD MPD. Jadi Subang Pak Haji ya? Beliau lahir di Subang 27 berapa Pak Haji? 27 Mei 27 Mei 1971. Ya, beliau adalah kepala TK Insan Cipta Pagaden, Dadap Pagaden Barat ya. Dan beliau itu S2 Manajemen Pendidikan Pak Haji ya? Bukan, konsentrasi PAUD. Bukan, konsentrasi PAUD, luar biasa sekali. Oke, beliau amat di Cidadap Pagaden Barat. Cidadap Pagaden Barat. Itu saja kami. Selanjutnya beliau akan memaparkan tentang penanaman nilai-nilai karakter melalui 4 pilar teknik pengaliran pilar karakter pada anak usia dini. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa apa sih karakter itu, biasanya yang ada di benak kita, karakter itu merupakan sifat ya, sifat bawaan yang biasanya diturunkan dari kedua orang tua. Dan karakter juga dapat dijadikan tolak ukur antara kebaikan maupun keburukan. Dan kebaikan dapat terwujud apabila ditanamkan nilai-nilai karakter. Seperti apa sih nilai-nilai karakter pada anak usia dini? Mari kita simak. Selanjutnya kami serahkan kepada presenter Bapak Haji Ade Mulyana
Kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, selamat siang buat kita semua. Wabil khusus Ibu Ajijah yang menembak saya biodata langsung. Dan Ibu Risa yang senantiasa mengingatkan saya di grup untuk konsen di agenda ini. Bapak dan Ibu semua, yang pertama saya sampaikan dan kita berdoa bersama bahwa bulan Ramadan ini bulan yang penuh barokah, yang begitu suci buat kita. Maka kita berdoa semoga wabah COVID-19 Allah cabut dari bumi ini sehingga kita semua sehat lahir dan batin. Amin. Kemudian Bapak dan Ibu semua, kita berdoa semoga di hari ketiga ini di bulan Ramadan kita tetap diberikan kekuatan lahir dan batin untuk senantiasa kita menjaga saum Ramadan ini menjadi saum yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kemudian juga semoga kita diberikan kesehatan lahir dan batin, kemudian diberikan kenikmatan untuk bisa menikmati dengan panjang umurnya sampai akhir menikmati bulan Ramadan dengan baik. Bapak dan Ibu semua, sebagaimana yang tadi telah diberikan pengantar oleh Ibu Ajijah tentang persoalan nilai-nilai karakter, bahwa para ulama sudah sepakat dan para ilmuwan juga sudah sepakat tentang nilai-nilai karakter yang harus menjadi hal yang utama, yang kemudian baru ilmu. Kalau di istilah Islam, adab dulu, baru ilmu. Jadi tidak akan menjadi sebuah nilai makna ilmu yang ada dalam diri kita atau dari anak kita, ketika anak kita itu tidak punya nilai-nilai karakter atau adab yang baik. Ilmu tanpa adab maka akan menjadi kerusakan buat dunia ini. Maka menjadi hal yang sangat penting kemudian hari ini kita berbicara tentang bagaimana nilai-nilai karakter itu kemudian terinternalisasi dalam diri anak didik kita, yang kemudian lebih jauhnya terimplementasi pada proses kehidupan anak-anak kita. Baik hubungannya dengan manusia, hubungannya dengan alam, maupun hubungannya dengan Tuhannya. Ini sangat penting bahwa nilai karakter adalah suatu hal yang harus kita perhatikan dalam proses penanaman terhadap anak kita. Sedikit saya lebih menegaskan kepada Bapak dan Ibu semua, ya walaupun presenter tadi sudah memberikan, moderator sudah memberikan sedikit gambaran tentang diri saya, bahwa saya Ade Mulyana, kepala sekolah TK Insan Cita, terletak di Kabupaten Subang, Desa Cidadap, 15 kilo dari kota. Kalau Bu Risa di kota ya? Halo, Bu Risa? Konon katanya di kota, Pak. Baik, kita lanjutkan. Bapak dan Ibu semua, ada sebuah persoalan yang menjadi pertanyaan atau bahkan menjadi bahan diskusi kita bersama. Terutama di pendidikan anak usia dini. Kita semua sebenarnya sudah meyakini dan kemudian mengimplementasikan sebuah proses bahwa pembelajaran di anak usia dini itu
dari awal sampai ujung, semua sebenarnya berbicara persoalan penanaman karakter. Di KI dan KD, KI 1 dan KI 2, sikap spiritual dan sikap sosial di situ sudah sangat karakteristik terjadi pada anak. Cuman yang menjadi persoalan, nilai karakteristik yang ada dalam KI atau KD itu, kita mempunyai nilai kesulitan dalam proses implementasi secara spesifik. Ketika berbicara mandiri, apa yang menjadi kemandirian itu yang bisa dilihat indikator terhadap anak itu sendiri. Kemudian bagaimana mendorong, menstimulasi anak bisa menjadi mewujudkan nilai karakter mandiri itu sendiri. Nah, ini yang menjadi kesulitan kita. Maka dari persoalan ini, saya akan mencoba sedikit memaparkan hasil dari sebuah proses pelatihan yang beberapa kali dilakukan, dan mudah-mudahan bisa share kita di sini saling melengkapi. Dan saya bukan berarti menggurui, tetapi kita coba sharing bagaimana bahwa karakter menjadi bagian yang sangat penting yang harus kita pikirkan dalam implementasi pembelajaran di kita. Bapak dan Ibu semua, ketika berbicara karakter, kita sudah paham betul banyak referensi yang bisa kita ambil, banyak definisi yang kemudian dilontarkan oleh para ahli tentang apa itu karakter. Tapi sedikit kita coba ambil dari KBBI agar ada satu frame berpikir yang sama tentang karakter itu sendiri, bahwa ini merupakan sebuah sifat-sifat kejiwaan atau budi pekerti atau akhlak yang ada pada diri seseorang yang nantinya akan membedakan seseorang tersebut dengan orang lainnya. Karakteristik di sini bisa itu bawaan dari ibu bapaknya yang kemudian dengan secara tidak langsung membentuk karakter anak seperti tadi yang dikatakan oleh Bu Ajijah, atau kemudian dari pihak eksternal yang lainnya yang mendorong kemudian anak mempunyai karakteristik tersendiri. Jadi sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti dan akhlak itu bagian hal yang tidak bisa dipisahkan, yang bisa dicirikan bahwa kita berbeda dengan yang lainnya. Itu karakter. Tetapi karakter itu sendiri harus dikuatkan pada diri anak kita. Apalagi di usia dini, anak kita sangat responsif terhadap persoalan-persoalan eksternal berdasarkan perkembangan secara neurologi otaknya. Bahwa anak-anak usia dini itu perkembangan otaknya sangat respon terhadap apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, apa yang dia dengar. Sehingga itulah yang nanti akan membuat dirinya mempunyai karakteristik tersendiri dalam kehidupannya berdasarkan persoalan stimulasi yang terjadi selama hidupnya di rentang usia 0 sampai 6 tahun. Maka dengan demikian, sangatlah penting bagi kita bersama untuk terus memodifikasi proses pembelajaran khususnya di anak usia dini, bagaimana bahwa penanaman karakter harus sangat spesifik dan terukur, dilakukan dari secara sistematis, kemudian terukur dan kontinu dalam proses pembelajaran. Sehingga nanti dengan seperti itulah kemudian kita bisa melihat dan membimbing anak untuk mewujudkan karakteristik yang akan kita tanamkan kepada anak itu sendiri. Bapak dan Ibu semua, saya ini adopsi atau hasil dari sebuah diskusi dalam konteks pelatihan selama 5 hari, dan ini dicetuskan oleh Indonesia Heritage Foundation, IHF. Ini istrinya Bapak Sofyan Jalil yang mencetuskan ide tentang nilai-nilai karakter ini.
beliau adalah pencetus, Bu Ratna Megawangi ini pencetus dari pendidikan holistik berbasis karakter yang secara kelembagaan namanya sekolah karakter. Dan ini se-Indonesia oleh beliau kemudian disebarkan dengan melalui pelatihan-pelatihan akbar. Tetapi pasca dari pelatihan-pelatihan itu pun tidak semua kemudian ini diadopsi oleh beberapa teman-teman. Hanya tinggal bagaimana kemauan kita sebagai penyelenggara untuk bagaimana menerjemahkan konsep ini menjadi bagian yang sangat penting untuk menanam karakter secara terukur dan sistematis. Nah, saya di sini coba mengungkapkan karakter apa saja yang diperkuat. Walaupun sebenarnya pilar 1 sampai pilar 9 dan keempat ini secara global itu ada di kompetensi inti dan kompetensi dasar. Tetapi secara spesifik kita kesulitan untuk kemudian mengukur tentang karakteristik-karakteristik yang ada di kompetensi KI dan KD yang kita pahami bersama. Dan di sini, di proses pengaliran pilar-pilar karakter ini, kita akan membahas secara spesifik bagaimana sih pilar 1 sampai pilar 9 ini bisa kemudian ditanamkan dan distimulasi kepada anak menjadi bagian keseharian yang anak lakukan. Dan kita bisa ukur setiap hari tentang ketercapaian anak terhadap karakteristik ini. Ada 9 karakter Bapak dan Ibu semua yang akan disampaikan. Yang pertama, pilar 1, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Dari pilar 1 ini ada turunan indikator yang sesuai dari rumusan yang dilakukan oleh tim perumus ini. Jadi ada indikator bagaimana anak sudah mencapai dan bisa melakukan karakteristik cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Ada beberapa indikator turunan. Dan dari situlah nanti kita bagaimana teknis dari indikator itu untuk diajarkan kepada anak, distimulasi pada anak, dan bagaimana kita melakukan sebuah proses penilaian tentang ketercapaian dari pilar 1 ini. Begitupun kemandirian, disiplin, dan tanggung jawab, jujur, amanah, dan berkata bijak, hormat, santun, dan pendengar yang baik, dermawan, suka menolong, dan kerjasama, terus kemudian percaya diri, kreatif, dan pantang menyerah, pemimpin yang baik dan adil, baik dan rendah hati, toleran, cinta damai, dan bersatu, serta keempat, tentang kebersihan. Inilah nilai-nilai karakter yang harus kita tanamkan. Dengan pola tersendiri, nanti ada yang akan diterangkan lebih lanjut tentang bagaimana sih kita menerapkan pilar 1 sampai pilar 9 ini kepada anak didik kita setiap hari. Berikutnya, Bapak dan Ibu semua, setelah kita tahu bahwa ada 9 pilar karakter yang akan kita tanamkan kepada anak dalam proses pembelajaran kita kesehariannya, ada langkah-langkah yang harus kita lakukan secara kelembagaan. Ketika kita berbicara mau menggunakan sebuah pendekatan pembelajaran dengan pendidikan holistik berbasis karakter ini, maka untuk lebih kemudian menguatkan secara kelembagaan bahwa sekolah kita itu lebih menanamkan nilai-nilai karakter pada anak, selain pada stimulasi 6 perkembangan anak, maka ini harus muncul di visi kita, visi sekolah kita. Langkah pertama, kita harus mengadakan perubahan atau revisi visi, misi dan tujuan kita. Harus muncul dalam visi secara spesifik nilai karakter. Sebab seiring dengan kemajuan teknologi dan kemajuan pendidikan orang tua, maka bagi yang punya kesadaran pendidikan tinggi, orang tua,
akan melihat pertama kali untuk menyekolahkan anaknya pada sekolah kita itu melihat dari rumusan visinya. Karena kita semua sudah paham betul bahwa apa yang mau kita capai dalam jangka panjang terhadap proses pembelajaran yang dilakukan dengan output anaknya seperti apa, itu secara global terangkum dalam visi itu. Maka sangatlah penting kemudian hari ini kita menyantumkan dalam visi itu secara spesifik karakter. Agar ini menjadi bagian yang kemudian nanti mendorong unsur kelembagaan di kita dari mulai tenaga kependidikan dan pendidik mewujudkan cita-cita kita yang terumus dalam visi itu. Berikutnya, langkah yang harus kita lakukan secara kelembagaan, otomatis ketika kita mau memasukkan sebuah pendekatan pembelajaran dengan menekankan pada nilai-nilai karakter, ini harus menjadi bagian hasanah metodologi pembelajaran di lembaga kita dan ternilai bagian dari sebuah implementasi pembelajaran harus masuk pada kurikulum. Di karakteristik kurikulum harus dimasukkan bahwa salah satunya lembaga kita menggunakan pendekatan pembelajaran, yaitu pendekatan pembelajaran berbasis karakter. Dengan dicantumkan pedoman sampai kepada mekanisme yang dilakukan, yang akan dilakukan oleh kita dalam proses pembelajaran. Baru setelah masuk pada kurikulum tentang pendidikan khusus karakter ini, maka diwujudkan dalam sebuah implementasi pembelajaran dari mulai perencanaan, terus kemudian pelaksanaan, dan terakhir penilaian. Dan spesifik dari perencanaan muncul lebih kemuka dalam sebuah proses administratif, yaitu dari RPPM dan RPPH. Karena di prosem itu lebih secara global. Tapi di RPPM dan di RPPH sudah muncul pilar karakter itu satu persatu dalam prosesnya. Disesuaikan dengan KI dan kesesuaian di antara KI dan KD yang akan kita capai. Nah, ini langkah secara kelembagaan yang harus dilakukan oleh kita ketika kita mau secara spesifik bahwa sekolah kita adalah sekolah karakter. Berikutnya, Bapak dan Ibu semua, ini salah satu contoh RPPM yang memunculkan sudah memunculkan karakter. Sudah muncul karakter di materi pilar karakter 9 toleran contohnya. Berikutnya contoh RPPH. Ini kita tidak berdebat persoalan struktur dan sebagainya, tapi kita lebih fokus bahwa bagaimana mencantumkan dalam konteks ini sesuai dengan model pembelajaran apa yang dilakukan di sekolah kita. Yang jelas ada kemunculan pilar karakter. Salah satu contoh di paling bawah ini pilar karakter 9, yaitu cinta damai. Ini seperti ini. Nah, kita tidak kemudian mempertajam bagaimana perencanaan ini dibuat dan kemudian diimplementasikan. Tetapi kita akan mempertajam pada teknik pengalirannya. Karena sesuai dengan judul yang dilakukan oleh kita bersama, yang dirumuskan oleh kita bersama di grup ini, antara saya, Bu Risa, dan Bu Ajijah, tentang bagaimana kita intinya mewujudkan nilai karakter melalui 4 teknik pengaliran nilai karakter pada anak usia dini. Bapak dan Ibu semua, persoalan yang paling penting adalah pada tingkat implementatif, yaitu bagaimana pilar 1 sampai pilar 9 ini itu bisa terstimulasi pada anak, kemudian kita bisa mengukur secara jelas tentang keberhasilan atau ketercapaian anak melakukan sebuah karakteristik yang kita sampaikan pada anak itu sendiri.
Ada 4 teknik. Yang pertama, teknik dengan menggunakan buku pilar karakter. Dari mana buku pilar karakter itu kita bisa dapat? Salah satu contoh, saya ini ada buku pilar karakter. Ini yang membuat hanya IHF, Indonesia Heritage Foundation. Dan kita bisa membeli kepada mereka karena hak ciptanya dari mereka. Dari sinilah kemudian sebagai dasar kita untuk kemudian menanamkan nilai-nilai karakter yang jelas. Karena di sini ada cerita yang dilakukan, yang dibuat oleh tim tentang bagaimana anak memahami tentang nilai-nilai karakter yang akan kita tanamkan pada anak sesuai dengan pilar 1 atau pilar 9. Jadi ada 9 buku pilar. Ini pilar 1, pilar 2, pilar 3, lengkap sampai pilar 9. Ini buku ini sangat penting bagi kita yang mau konsen menanamkan secara spesifik bagaimana bahwa anak-anak kita itu akan lebih dikuatkan pada nilai-nilai karakternya dan kemudian terukur dengan baik. Maka dengan menggunakan buku pilar inilah satu teknik kita bisa lakukan dengan menggunakan metode yang sudah ada dan dibuat oleh tim perumusnya. Di sini ada gambar-gambar yang dibuat, kita tinggal menceritakan dengan bahasa guru yang komunikatif dengan anak, bukan bahasa baca, dengan melihatkan gambar-gambar ini. Apa yang mau dicapai, misalkan konsep jujur, seperti apakah ada pertanyaan-pertanyaan terbuka yang dilakukan oleh kita kepada anak, dan di bawahnya pun ada pertanyaan yang sudah dinyatakan di sini, dan kita tinggal kemudian sampaikan kepada anak. Di situ terjadi komunikasi, bagaimana anak bisa memahami tentang apa itu jujur, kemudian bagaimana itu jujur. Nah, satu itu. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mempunyai buku pilar karakter ini. Dan kemudian kita lakukan setiap hari sesuai dengan perencanaan yang dibuat di RPPH, pilar berapa yang akan kita tanamkan, dengan indikator apa yang akan kita capai, maka kita sampaikan berdasarkan indikator-indikator yang sesuai yang akan kita capai setiap harinya. Dan setelah itu baru kita melakukan sebuah proses penilaian melalui buku pilar karakter ini. Satu itu, nanti kita pertajam dalam dialog. Yang kedua, dengan menggunakan bercerita, guru harus memodifikasi proses pembelajaran dengan media buku cerita. Buku cerita seperti apakah? Bebas, yang penting cerita itu semua substansinya mengarah kepada persoalan karakter yang mau kita capai. Misalkan karakter yang mau kita capai di pilar 1 atau di pilar 2 tentang mandiri atau disiplin, tentang mandiri, maka kita cari buku-buku cerita tentang mandiri. Contoh ini, seorang guru harus terus banyak referensi buku, atau lembaga harus memberikan referensi buku kepada guru-guru tentang yang mengarah kepada pilar 1 sampai pilar 9. Dan itu guru nanti akan memahami cerita ini dan disampaikan kepada anak sesuai dengan indikator apa yang mau distimulasi kepada anak. Bercerita dengan baik, dengan metode cerita yang sesuai dengan apa yang secara ilmiah, maka itulah bagian yang langkah yang kedua yang dilakukan oleh seorang guru untuk menanamkan karakter. Pilar karakter jujur dengan buku pilar, maka yang kedua bercerita pun sama.
masih tentang cerita tentang kejujuran. Terus kemudian berikutnya kita lakukan proses pengaliran nilai karakter yang ketiga, langkah tekniknya, yaitu dengan boneka tangan ini. Substansi sama bercerita, tetapi media yang berbeda. Sehingga anak diberikan sebuah kesan-kesan yang berbeda, tetapi substansi yang disampaikan adalah sama. Inilah sebuah cerita tentang kejujuran, cerita tentang mandiri, cerita tentang cinta damai, atau cerita tentang apa yang semua dalam pilar-pilar, maka guru harus punya inovasi dan kreativitas tersendiri. Dengan menggunakan boneka tangan inilah anak menyimak, kemudian memahami tentang karakter apa yang mau kita tanamkan pada anak. Tentunya lembaga harus menyiapkan media-media seperti ini. Oke, itu yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat, lebih menguatkan kepada persoalan penanaman stimulasi karakter itu sendiri, yaitu anak didesain oleh kita seperti bermain peran, yaitu melakukan acting tentang satu pilar karakter yang kita stimulasi dari awal sesuai dengan RPPH. Kalau pilar karakternya tentang kejujuran, maka actingnya adalah tentang kejujuran. Kita desain sebuah skenario cerita di situ. Anak langsung yang kemudian melakukan tentang apa yang kita ajarkan bersama, stimulasi bersama dari teknik 1, teknik 2, teknik 3, dan terakhir anak melakukan, dan disitulah kita melakukan sebuah proses penilaian terhadap anak. Jadi 4 proses inilah, 4 langkah inilah yang dilakukan keseharian kita dalam rentang waktu hanya 15 menit. Jadi proses penanaman karakter ini tersendiri, tetapi include dalam proses pembelajaran. Dari kalau kita sentra, dari mulai kita pijakan lingkungan, pijakan sebelum main, pijakan saat main, dan pijakan penutup, include kita di situ. Hanya 15 menit. Hanya 15 menit kita lakukan dengan teknik yang 4 ini. Setiap hari berbeda-beda. Hari pertama kita menggunakan teknik buku pilar karakter. Ini yang pertama. Setiap satu pilar yang pertama harus menggunakan buku pilar karakter. Karena di sini membuka sebuah wawasan secara teoritis dalam buku pilar ini. Baru yang kedua, inovasi kita melalui buku cerita di hari kedua. Di hari ketiga melalui melalui boneka tangan, dan di hari keempat melalui acting anak itu sendiri. Nah, kalau di saya di TK Insan Cita, 4 teknik ini dilakukan setiap hari Senin sampai hari Kamis. Di jadwal muncul itu jam 9 sampai jam 9.15, hanya 15 menit kita lakukan di sekolah, dari mulai Senin sampai Kamis. 15 menit ini kita masuk dari mulai jam 7.15 sampai jam 7.30 penyambutan anak dan presensi, terus kemudian jam 7.30 sampai jam 7.45 kita ada murojaah, 7.45 sampai jam 8 ada main terpimpin, dilakukan di halaman oleh 1 orang guru. Di situ ada berburu sampah juga, ada toilet training juga. Terus kemudian jam 8.10 sampai jam 8.45 ada privat ikro dan jurnal pagi. Baru jam 9, jam 8.45, jam 9 ini, itu jam 8 ya. Jam 9, jam 9.15 pengaliran pilar karakter selama 15 menit. Baru di jam 9.15 sampai jam 10.15 kegiatan inti sentra, dan 10.15 jam 10.30 recalling dan literasi. Jadi tersendiri di situ. Walaupun memang secara global muncul di KI dan KD, tetapi secara spesifik kita ajarkan, stimulasikan kepada anak dalam waktu rentang 15 menit dengan 4 teknik ini. Tentunya setiap hari hanya 1 teknik kita lakukan. Yang teknik pertama pasti kita melakukan dengan pilar karakter,
Baru yang hari kedua, ketiga, dan keempat, kita tentang bercerita atau boneka tangan dan akting anak. Nah, ini salah satu terakhir baru kita melakukan sebuah proses rekaman penilaian. Rekaman penilaiannya pun itu tidak include di penilaian harian anak, baik itu yang sudah biasa kita anekdot atau kemudian checklist atau kemudian hasil karya, tetapi untuk khusus pilar karakter kita punya penilaian tersendiri berdasarkan indikator yang ada dalam pilar itu. Karena satu karakter jujur itu ada indikatornya. Jujur itu apa saja di bawah indikatornya. Setelah kita kemudian stimulasi indikator itu kepada anak, baru kita nilai ketercapaian. Ada BM belum muncul, ada KM kadang-kadang muncul, ada SM sudah muncul, dan ada K konsisten. Anak sudah melakukan konsisten. Nah, ini sebuah penilaian, rekaman penilaian tentang khusus kita hanya menilai karakter. Sehingga dalam konteks ini kita spesifik bahwa karakter ada hal yang kita ajarkan di luar proses pembelajaran di kegiatan inti sesuai dengan tema yang kita lakukan perharinya. Nah, kira-kira seperti itu secara singkat Bapak dan Ibu semua yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikitnya bisa ada gambaran dan ini bisa kemudian lebih menambah wacana buat Bapak dan Ibu semua dalam hal kita menanamkan karakter di sekolahnya masing-masing. Saya yakin bahwa Bapak dan Ibu sudah sejak lama kemudian menanamkan nilai-nilai karakter. Tapi dengan pola 4 pilar atau 4 teknik penanaman nilai karakter melalui 9 pilar karakter yang saya paparkan ini bisa lebih menambah wawasan dan wacana kita dalam konteks kita memperkaya diri untuk mengajarkan nilai-nilai karakter kepada anak. Demikian untuk sementara dari saya. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Ibu Ajijah sebagai moderator. Silakan Bu Ajijah. Oke, terima kasih Pak Haji Ade Mulyana. Luar biasa sekali dengan pengalaman beliau yang sudah mengikuti pelatihan-pelatihan tentang pendidikan. Tentunya sudah tidak diragukan lagi ya, apalagi sudah diterapkan di lembaga beliau. Baik Bapak dan Ibu, sebelum ke sesi pertanyaan, hanya sedang mengingatkan untuk presenti absen ya Bu ya, mangga Bapak dan Ibu untuk diisi, linknya sudah di-share di kolom chat. Silakan barangkali ada yang belum mengisi. Oke Bapak dan Ibu, selanjutnya untuk sesi pertanyaan, barangkali ada yang mau ditanyakan ataupun share tentang berbagi pengalaman tentang pendidikan karakter di lembaga Bapak Ibu, boleh dengan mengklik tombol raise hand ataupun